Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bakhtiar Rifai. Pada video kali ini kita akan belajar tentang trigonometri dasar. Materi ini adalah materi prasyarat untuk kalian belajar persamaan trigonometri di kelas 10 jenjang SMA untuk mata pelajaran matematika peminatan. Langsung saja kita simak penjelasannya seperti berikut ini. Nah, kita mulai dari mengingat tentang definisi perbandingan trigonometri ya. Nah, trigonometri itu kan berasal dari dua kata, trigono dan metron ya. Trigono itu artinya adalah segitiga, metron itu adalah ukuran ya. Jadi trigonometri itu adalah ukuran dari sebuah segitiga. Kita mulai dari segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku itu kan mempunyai sisi siku-siku ya. Sisi siku-sikunya ini ya dan ini. Kemudian yang miringnya ini dia disebut dengan hipotenusa ya, hipotenusa. Nah, kemudian misalkan salah satu sudutnya itu kita misalkan alfa ya. Nah, maka di depan alfa kita namai dengan sisi depan. Kemudian di samping alfa kita namai adalah sisi samping. Kemudian di hipotenusanya kita namai dengan sisi miring. Nah, untuk mengetahui perbandingan trigonometri ini kita harus paham dulu ini ya, nama-nama dari sisi segitiga siku-siku ini. Selanjutnya adalah kita akan mencari perbandingan sinus, kosinus, dan tangen ya. Nah, untuk sinus ya, sinus itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Ingat-ingat sisi depan dibagi dengan sisi miring. Atau bisa kita singkat dengan sin demi ya. Sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian kosinus ya. Kosinus itu adalah sisi samping ya dibagi dengan sisi miring. Atau kita singkat dengan kosami. Kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kemudian tangen, ya, tangen itu adalah depan dibagi dengan samping. Tangen alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping atau kita singkat dengan tandesa. Nah, ini adalah cara untuk mengingat tentang perbandingan trigonometri untuk sinus, kosinus, dan tangen. Sin demi, kosami, dan tandesa. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku ya, dengan panjangnya adalah 3, 4, 5. Dan alfanya itu misalkan di sini ya, alfanya di sini. Maka sin alfa itu sama dengan sin demi depan dibagi miring, berarti 4/5. Misalkan cos alfa sama dengan cos samping per miring, berarti 3/5. Nah, itu cukup mudah ya, dasar-dasar dari trigonometri ini ya. Nah, selanjutnya adalah tentang identitas trigonometri. Ada 3, kita kelompokkan jadi 3 ya. Yang pertama adalah kebalikan. Kebalikan dari sin itu apa, kebalikan dari cos itu apa, kebalikan dari tan itu apa ya. Nah, kebalikan dari cos itu adalah sekan ya. Artinya sekan x sama dengan 1/cos x. Kemudian kebalikan dari sin adalah kosekan ya. Kosekan x sama dengan 1/sin x. Kotangan x sama dengan 1/tan x. Untuk lebih mudahnya kita bisa menyingkat salah satunya ini dengan sek sama dengan 1/cos ya, seperti ini. Kemudian perbandingan dari sin per cos apa ya, tan. Ya, tan A sama dengan sin A per cos A. Kalau kita tulis dengan kata-kata tanah sama dengan sina diperkosa. Ya, cukup mudah ya untuk menghafalkannya. Nah, kemudian yang terakhir untuk identitas trigonometri itu adalah Pitagoras ya. Misalkan dalam segitiga siku-siku itu kan berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bagi masing-masing dengan C kuadrat ya. A kuadrat per C kuadrat. A kuadrat dibagi C kuadrat. A per C dikuadratkan tambah B per C dikuadratkan sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat 1 ya. Nah, A per C ini sama dengan apa ini ya? A per C ini depannya alfa ya, berarti depan alfa dibagi miring sin demi, berarti sin kuadrat X ditambah dengan B per C samping dibagi
miring, berarti cos ya, cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini adalah identitas trigonometri untuk Pitagoras ini 1. Kemudian masing-masing ini kita bagi dengan cos kuadrat X ya. Maka apa? Sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X itu kan sama dengan tan kuadrat X. Dan cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X sama dengan 1. 1 dibagi cos. Sepercos tadi apa? Sepercos itu adalah sekan ya. Sekan kuadrat X. Sudah ketemu lagi ya. Kemudian masing-masing ini kita bagi dengan sin kuadrat X. Sin kuadrat dibagi sin kuadrat ketemunya 1. Cos kuadrat dibagi sin kuadrat apa? Kebalikan dari tan, berarti kotangan ya. Kotangan kuadrat X. Kemudian sekan kuadrat X. Kemudian 1 dibagi sin. Nah, sepersin apa? Kosekan kuadrat X. Nah, ini adalah bentuk identitas dari trigonometri yang juga perlu kita hafalkan ya. Sebagai contoh soal untuk perbandingan trigonometri tadi ya, dua metode tadi misalkan ini, tentukan nilai sin alfa dan kotangan alfa jika diketahui cos alfa sama dengan 3/5. Berarti kita perlu membuat segitiga siku-siku ya, siku-siku. Nah, selanjutnya diketahui cos alfa, berarti cos samping per miring. Sampingnya berarti misalkan alfanya di sini, maka sampingnya itu di sini, berarti 3. Miringnya berapa? 5. Segitiga siku-siku berlaku 3, 4, 5. Berarti sisinya sini adalah 4 ya. Maka sin alfa sama dengan sin demi depan per miring. Berarti 4/5. Kemudian kotangan. Kotangan itu sama dengan sepertan alfa, atau tan itu adalah tan desa depan per samping, berarti kebalikan, berarti samping per depan ya. Sama dengan sampingnya 3, depannya adalah 4. Ketemu ya. Sudah ketemu 2. Nah, soal nomor 2 misalkan tentukan nilai sekan alfa dan cosinus alfa jika diketahui tan alfa sama dengan akar 2. Kita juga sama caranya membuat segitiga siku-siku lagi. Misalkan alfanya di sini, tan itu kan sama dengan tan depan per samping, berarti depannya akar 2, sampingnya berapa? Nah, 1 ya. 1. Kemudian kita tulis di masing-masing sisinya ini ya. Tan depannya berarti akar 2, sampingnya berarti 1. Miringnya berapa? Kita cari dengan Pitagoras ya. Miring sama dengan akar dari sisi siku-sikunya, berarti 1 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan sama dengan akar dari 1 tambah 2 sama dengan akar 3. Maka miringnya sudah ketemu, akar 3. Berarti di sini adalah akar 3. Maka sekan ya, sekan itu kan kebalikannya dari cos ya, sepercos. Berarti cos itu samping per miring, maka sekan adalah miring per samping ya, sama dengan miringnya akar 3, sampingnya adalah 1 sama dengan akar 3. Kemudian sudah ketemu ya sekan alfa. Kemudian cos alfa. Cos alfa kan jelas samping per miring sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Cukup mudah untuk memahami trigonometri. Nah, selanjutnya adalah nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Sudut istimewa itu berapa saja ya? 0, 30, 45, 60, dan 90 ya. Nah, nanti kita akan mencari nilai dari sin 0 berapa, sin 30 berapa, cos 0 berapa, cos 30 berapa, dan seterusnya ya. Ingat tadi sin demi, kosami, dan tan desa ya. Misalkan kita punya sebuah segitiga sama sisi ya, masing-masing sisinya adalah 2, 2, 2. Maka kalau segitiga sama sisi itu kan sudutnya adalah 60 derajat ya, kita bagi 2. Maka di sini sudutnya adalah 30 derajat, miringnya 2, yang bawah ini adalah 1, yang ini sudutnya adalah 60, dan panjang sisi yang lain adalah dicari dengan Pitagoras, ketemu akar 3 ya. Nah, cukup mudah ya. Masih ingat tadi sin demi, berarti sin demi sin 0, berarti depannya 0 itu kan 0, miringnya itu adalah 1 ya. Maka ketemu sin theta, sin 0 sama dengan 0. Kemudian sin 30, sin 30 depannya 30, 1, miringnya 2, berarti 1/2. Kemudian kita tahu juga sin
60, depannya 60 adalah akar 3, miringnya 2, berarti setengah akar 3. Kalau 90, depannya 90 itu kan berarti 1 ya. Depannya 90 kan 1, miringnya juga 1 ya. Berarti ketemu di sini. Berapa? 1 ya. Ketemu 1. Ketemu 1. Kemudian cos 90 berarti kalau cos itu adalah kebalikan dari sin ini. Berarti di sini 1, di sini setengah akar 3, di sini setengah, di sini 0. Nah, kalau tan 0 itu berapa? Tan 0 itu kan tan desa ya, depannya itu 1, depannya 0, sampainya 1, berarti 0 ya. Kemudian tan 30, tan depan per samping berarti 1/3 akar 3. Tan 60 berarti 60 tan desa akar 3. Dan 90 itu tidak ada ya, atau mendekati sehingga. Kemudian kalau 45 bagaimana? Kita punya persegi, kita bagi 2 ya. Masing-masing kan ketemu sudutnya 45, depannya 451, depannya 451, miringnya adalah akar 2. Sin 45 berarti sin demi depan per miring, depannya 1, miringnya akar 2, maka ketemu setengah akar 2. Di sini setengah akar 2. Kemudian tan 45 depan per samping berarti 1. Nah, sudah cukup jelas ya. Untuk nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 sudut-sudut istimewanya adalah 0, 30, 45, 60, 90 dengan panjangnya dengan nilai perbandingannya adalah ini. Ini cukup mudah nanti untuk memahami ini ya. Nah, selanjutnya adalah nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ya. Misalkan dalam koordinat kartesius itu kita bagi 4 ya, kita bagi 4 yang masing-masing sudutnya adalah 0, 90, 90, 180, 180, 270, 270 sampai dengan 360 derajat. 0 sampai 90 kita misalkan namai dengan kuadran 1, dan 90 sampai 180 kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, untuk nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 itu nilainya semuanya positif. Sin tan cosnya itu positif. Kalau di kuadran 2 yang positif itu adalah sinusnya saja. Di kuadran 3 tangannya saja, di kuadran 4 kosinusnya saja. Nah, untuk menghafal ini ya, sin tan cos ya, atau dengan sebuah kalimat ya, semanis cinta tanpa kosmetika. Semua sinus tangan kosinus ya. Nah, prakteknya itu seperti apa atau prosesnya itu seperti apa ya? Yang pertama adalah kita periksa sudut dulu. Misalkan ditanyakan berapa nilai dari sin 150 derajat. Yang kedua, misalkan ditanyakan tangan 300 derajat ya. Berapa? Kita periksa sudut yang pertama, kemudian kita pilih acuannya ya. Apakah genap atau ganjil? Itu seperti apa? Nah, sin 150 itu dibuat sin 180 ya. Kita kalau misalkan pilih genap dikurangi alfa, berarti alfanya berarti 180 dikurangi berapa ketemu 150, berarti 30 ya. Kalau tan 300 berarti tan 270 ditambah berapa ketemu 330 ya. Nah, kalau ini kita gunakan 180 kita menggunakan genap, kalau kita gunakan 270 atau 150 kita menggunakan ganjil. Nah, kalau genap fungsinya itu tetap ya. Artinya apa? Sinnya ini tetap di sini tetap sin ya. Tetap sin dari berapa? Nah, sin dari 30 ya. Karena kan kita pilih yang ini tidak perlu ditulis, berarti tinggal yang belakang. Kalau tan kalau kita gunakan 270 atau 90 fungsinya itu berubah. Kalau sin jadi cos, kalau cos jadi sin, kalau tan jadi kotangan, berarti jadi kot ya, kotangan.
kotangan dari 30. Nah, selanjutnya adalah terakhir kita cek kuadran dari 300 dan 150 itu di mana. Nah, kalau 150 dia di kuadran 2 ya, karena 180 dikurangi berarti dia di kuadran 2. Artinya apa? Ya, sin-nya ini tetap nilainya adalah positif. Nah, berarti tidak perlu negatif. Berarti ketemu sin 30 ketemu setengah ya. Kalau tan 300 berarti tan di kuadran berapa? 300 itu kan di sini ya, di kuadran 4. Nah, berarti yang nilainya positif cuma cos, berarti tan ini nilainya adalah negatif cot tangen 30 ya. Nah, kita cari nilai dari cot tangen 30 nanti berapa ya. Nah, cot tangen 30 itu berapa? Kalau tan 30 itu kan sepertiga akar 3, berarti kalau cot tangen 30 adalah akar 3. Berarti min akar 3 ya. Cukup jelas, cukup mudah ini ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk kalian belajar tentang persamaan dari trigonometri ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri. Grafik sin ya seperti ini ya. Nah, dari bawah naik, turun-turun, terus naik lagi. Kalau cos itu dari atas turun, naik lagi ya. Kalau tangen ya bisa-bisa seperti ini. Nah, itu semua adalah materi yang perlu kalian pahami sebelum kalian belajar tentang persamaan trigonometri di kelas 11 ini. Nah, demikian untuk penjelasan tentang materi dasar dari trigonometri sebagai materi prasyarat untuk belajar persamaan trigonometri. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi saya di email saya ini, kemudian WA saya ini, atau kalian juga bisa belajar di web pribadi saya ini ya, maths.bakhtiarsma.my.id. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.